Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung yang terkasih. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa pagi hari ini, Selasa 8 September 2020. Marilah kita siapkan hati, kiranya persekutuan doa ini bisa saling menguatkan melalui pujian, firman Tuhan dan doa. Mari kita mulai dengan nyanyikanlah Kidung Baru 141 bait 1 sampai ke 4. Kasihku padamu tambahkanlah. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau saat ini kami boleh bersekutu kembali dalam persekutuan doa pagi. Ya Tuhan, siapkanlah kami semuanya, sehingga kami boleh menghayati perjumpaan kami dengan Tuhan dalam persekutuan doa ini, dan kepedulian kami terhadap sesama melalui doa-doa kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, pimpinlah kami semuanya, sehingga firman Tuhan boleh bermakna, menguatkan kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan sebagai dasar renungan pagi ini dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Saudara-saudara sekalian kami kasih dalam Kristus, apa lawan kata dari mengasihi? Pada umumnya orang berpandangan
lawan kata dari mengasihi adalah membenci. Ya, saya pikir ini tidak salah. Tapi kalau kita memahami bahwa wujud mengasihi adalah peduli, maka lawan kata dari mengasihi adalah tidak peduli atau masa bodoh. Jadi kalau kita bersikap tidak peduli dan masa bodoh terhadap anggota keluarga kita, tidak peduli dan masa bodoh terhadap teman segereja, tidak peduli dan masa bodoh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, pada hakikatnya kita tidak mempunyai kasih. Mengasihi pada hakikatnya adalah peduli dan saling menjaga untuk kebaikan bersama. Dalam Yeskiel 33 ayat yang ke-7, Nabi Yeskiel ditunjuk Tuhan untuk menjadi penjaga bagi kaum Israel. Artinya, Nabi Yeskiel tidak boleh lepas tangan atau tidak peduli atau masa bodoh atas apa yang terjadi pada kaum Israel. Nabi Yeskiel mempunyai tanggung jawab untuk kebaikan kaum Israel. Hal ini sangat berbeda sekali dengan sikap Kain terhadap Habil. Setelah Kain membunuh Habil adiknya, lalu Tuhan bertanya kepada Kain dalam Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang ke-9. Di mana Habil adikmu itu? Jawab Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Itulah jawaban Kain. Jawaban orang berdosa yang tidak mempunyai kasih. Apakah aku penjaga adikku? Kain tidak peduli terhadap adiknya. Kain tidak mempunyai kasih. Saudara sekalian, mengasihi dalam prakteknya adalah peduli dan saling menjaga untuk kebaikan bersama. Kepedulian ini dikaitkan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi, dasar kepedulian kita dan dasar untuk saling menjaga adalah firman Tuhan. Kalau ada saudara kita, teman kita, siapapun yang hidupnya tidak benar, kita dipanggil untuk mengingatkan atau menegur mereka. Semuanya itu kita lakukan untuk kebaikan orang itu dan kebaikan bersama, agar orang itu tidak semakin terperosok dalam dosa dan tidak semakin banyak orang menjadi korban. Tuhan tidak hanya memanggil Nabi Yeskiel untuk menjadi penjaga bagi kaum Israel, tapi Tuhan juga memanggil kita semua untuk menjadi penjaga satu terhadap yang lain. Kita dipanggil untuk saling peduli, untuk kebaikan orang lain dan kebaikan bersama. Firman Tuhanlah yang menjadi dasar bagi kita untuk saling menjaga dan saling peduli. Selamat mewujudkan kasih dengan saling menjaga dan saling peduli untuk kebaikan bersama. Amin. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Marilah saudara sekalian kita siapkan hati kita untuk bersama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Tuhan yang sudah mengasihi kami semua, ajarkan kepada kami untuk juga hidup saling mengasihi, saling peduli dan saling menjaga untuk kebaikan bersama. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali menjadi manusia yang sangat egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli pada orang lain. Ya Tuhan, saat ini kami hendak bersama menaikkan doa-doa syafaat kita, kiranya doa syafaat ini juga menjadi salah satu sarana kami saling peduli. Berdoa bagi beberapa saudara kami yang sakit, usia lanjut dalam pemulihan, yaitu antara lain Tante Lilian yang habis operasi di rumah sakit, Pak Susilo Ibrahim yang dirawat di rumah sakit, lalu Ibu Trihana, Ibu Windewanta, Ibu Lydia Chandra, Ibu Tobing, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Bapak Julius, Ibu Rika Andreas, Ibu Tanesya Tanoko, Bapak Peng Martanto, Tante Yakin, Ibu Lim Amoy,
dan suami Bapak Joketong, lalu Ibu Ijoh Karyati Lolo, dan yang lain yang dalam usia lanjut dan dalam pergumulan. Saya berdoa bagi mereka semua, juga keluarganya, dan berikan kekuatan agar mereka boleh menghadapi semuanya di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan GKI Taman Cibenut Bandung dalam kehidupan mereka semuanya. Tuhan berkati. Berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan apapun yang mereka kerjakan. Berikan damai, sejahtera, dan sukacita bagi mereka. Kalaupun ada pergumulan-pergumulan yang mungkin sangat merisaukan mereka, mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, biarlah Tuhan tolong mereka semuanya, agar mereka dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami atau cucu-cucu kami yang masih sekolah, yang masih belajar dari rumah, banyak berkegiatan dari rumah. Tuhan juga bimbing mereka semua, memberikan hikmat, agar mereka juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga terus berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan gereja yang bersifat persekutuan, kesaksian pelayanan, walaupun tidak secara bebas tatap muka atau berkumpul. Tapi biarlah Tuhan berkati itu semuanya sebagai sarana kami untuk benar-benar menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, inilah doa kami semuanya. Ya panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara-saudara sekalian yang kami kasihi, marilah kita jalani hari-hari ini dengan hati yang damai dan penuh syukur. Tuhan sudah mengasihi kita semua. Marilah kita hidup saling mengasihi dengan saling peduli dan saling menjaga. Amin.